Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjawab sorotan mengenai kinerja Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU yang tak ada gaungnya. Ia memastikan bahwa Satgas TPPU masih bekerja, bahkan tugasnya semakin seru. Menurut Mahfud, Satgas TPPU terus berupaya mengusut dugaan pencucian uang sebesar 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia menyebut sejauh ini ada perkembangan pada Satgas TPPU dengan mengungkapkan dua hal positif yang saat ini berjalan. Di antaranya, kantor pajak dan bea cukai yang mulai berbenah dan kasus konkret dari Rafael Alun yang dibuka terus. Sebelumnya, pemerintah membentuk Satgas TPPU untuk menyelidiki dugaan pencucian uang senilai 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini bersumber dari data agregat laporan hasil analisis atau LHA PPATK 2009-2023. Keseluruhan LHA mencapai 300 surat dengan total nilai transaksi agregat 349 triliun rupiah. Mahfud mengungkapkan bahwa dari laporan Satgas TPPU muncul tersangka bahkan terdakwa. Sebelumnya, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan bahwa KPK telah menindaklanjuti 33 laporan dugaan pencucian uang dari Satgas TPPU. Dari 33 laporan, 12 diantaranya telah diproses ke tahap penyidikan. Sementara itu, masih ada 5 laporan yang masih dalam proses penelaahan Direktorat Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat, dan 3 laporan lainnya dilimpahkan ke Mabes Polri. Di sisi lain, Ketua Tim Pelaksana Satgas TPPU, Sugeng Purnomo menyebut 18 laporan transaksi mencurigakan dari total 300 laporan menjadi prioritas pemeriksaan Satgas sebab nilainya signifikan. Dari 18 laporan yang jadi prioritas pemeriksaan, Sugeng menilai sebanyak 10 laporan di antaranya merupakan laporan PPATK yang diserahkan kepada sejumlah instansi Kementerian Keuangan. Laporan-laporan itu ditangani kelompok kerja 1 Satgas TPPU. 1 laporan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai nilainya mencapai 189 triliun rupiah terkait dugaan TPPU emas batangan ilegal di Bea Cukai. Namun, ada 1 laporan yang dihentikan sebab tak cukup bukti untuk melanjutkan ke proses hukum.